Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kita semua pasti pernah dengar nggak sih tentang perubahan tekanan darah? Ada hipertensi, ada hipotensi. Tapi pernah nggak sih kita kepikiran apa sih sebenarnya hipertensi dan hipotensi itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh kita saat tekanan darah naik atau saat tekanan darah turun? Nah, di video kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang alterations in blood pressure atau perubahan tekanan darah. Tapi sebelum itu kami mau memperkenalkan diri dulu. Next slide. Saya Raisa Widya Atkia dengan NPM F1G024044 sebagai moderator. Kemudian ada rekan-rekan saya, ada Adenia Fitri Pratama, Mutiara Azahra, Nur Rahmah, dan Selvi Novriani. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materinya yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, langsung saja untuk hipertensi primer. Apa sih hipertensi primer ini? Jadi, hipertensi primer ini dikenal juga dengan hipertensi esensial, yaitu jenis hipertensi yang tidak memiliki penyebab ataupun faktor pemicu yang jelas. Meskipun penyebab hipertensi primer ini masih belum diketahui, beberapa teori yang melibatkan peningkatan volume cairan kronis, peningkatan aktivitas simpatik, atau ekskresi garam dan air yang tidak normal oleh ginjal telah diajukan untuk menjelaskan mekanisme terjadinya hipertensi. Oke, next. Nah, lalu ada juga manifestasi hipertensi primer. Jadi, di manifestasinya ini ada 4, yaitu pembuluh darah, jantung, ginjal, dan mata. Pada pembuluh darah, beresiko terkena penyakit arteri koroner, cerebrovaskular, dan juga penyakit pembuluh darah ginjal. Lalu, pada ginjal, tekanan darah tinggi yang kronis dapat merusak pembuluh darah ginjal dan mengganggu aliran darah ginjal, pengiriman oksigen, dan juga penyaringan. Untuk jantung, peningkatan tekanan arteri kronis berarti jantung sekarang harus memompa darah keluar melawan beban akhir yang terus meningkat, yang dapat mengakibatkan hipertrofi vertikal kiri. Lalu pada mata, penglihatan dapat terganggu akibat peningkatannya tekanan arteriol di bola mata atau akibat sklerosis vaskular. Oke, next. Untuk pengobatan hipertensi primer ini dibedakan menjadi 2, yaitu non-farmakologi dan juga farmakologi. Baiklah, selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk non-farmakologinya itu yaitu memodifikasi gaya hidup. Untuk pasien yang belum mencapai target tekanan darah atau kurang dari 140/90 mmHg, lalu untuk pilihan obat awalnya tanpa indikasi yang mendukung yaitu pada hipertensi stadium 1 dan hipertensi stadium 2. Dengan indikasi yang mendukung, obat-obat yang sesuai indikasi yang mendukung. Next. Untuk non-farmakologinya yaitu memodifikasi gaya hidup kan. Jadi rutin berolahraga, terapkan pola makan yang sehat, batasi konsumsi alkohol, hentikan kebiasaan merokok, dan juga kelola stres dengan baik. Next. Untuk farmakologinya, ada beberapa jenis obat yang dapat menurunkan tekanan darah. Jenis obat untuk terapi awal didasarkan pada aktivitasnya dalam mengurangi kejadian klinis serta ditoleransi dengan baik. Antara lain seperti diuretik tiazid, penghambat ACE, ARBS, dan CCBS. Dengan beberapa jenis obat yang umum digunakan meliputi diuretik tiazid, yang digunakan untuk membantu tubuh membuang kelebihan natrium dan cairan sehingga meningkatkan volume darah. Contoh dari diuretik tiazid ini yaitu hidroklortiazid, klortalidon, lalu penghambat ACE atau angiotensin converting enzyme, yaitu menghambat produksi hormon angiotensin 2 yang menyempitkan pembuluh darah. Contohnya itu ada lisinopril, enalapril, dan juga captopril. Lalu ada ARB atau angiotensin 2 reseptor blocker. Memblokir aksi angiotensin 2 pada reseptornya di pembuluh darah.
Contoh obatnya ada valsartan, losartan, dan juga kandesartan. Untuk penghambat beta yang digunakan untuk memperlambat detak jantung dan juga melebarkan pembuluh darah. Contoh obatnya itu meliputi metoprolol, etanolol, dan bisoprolol. Lalu pada penghambat kalsium yang digunakan untuk melebarkan pembuluh darah dengan mencegah kalsium masuk otot polos pembuluh darah. Contoh obatnya ada amlodipin, nifedipin, dan juga ditelediazim. Next. Adapun juga kombinasi obat-obatnya. Seringkali kombinasi dari 2 ataupun lebih obat antihipertensi yang diperlukan untuk mencapai target tekanan darah. Kombinasi yang umum itu biasanya meliputi diuretik dengan penghambat ACE atau ARB, atau penghambat kalsium dengan penghambat ACE atau ARB. Baiklah, next. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Sama Selfie mengenai hipertensi primer, di mana hipertensi primer ini adalah peningkatan tekanan darah yang tidak diketahui penyebabnya. Dan biasanya terjadi karena resistensi pembuluh darah akibat vasokonstriksi atau penebalan arteri. Terus juga Selfie tadi udah jelasin pengobatan-pengobatannya bisa farmakologi, secara farmakologi dan secara non-farmakologi. Kalau secara non-farmakologi itu bisa dengan modifikasi gaya hidup, sedangkan dengan farmakologi itu bisa dengan konsumsi obat-obatan seperti obat-obat diuretik dan ACE inhibitor. Oke, masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai hipertensi sekunder. Baik, materi tentang hipertensi sekunder akan saya sebagai Adenia Pertama dengan NPM 60 akan bahas. Jadi, definisi dari hipertensi sekunder adalah jenis hipertensi yang disebabkan oleh kondisi medis lain yang mendasarinya, seperti penyakit ginjal, gangguan hormonal, atau kelainan pembuluh darah. Next. Nah, penyebab dari hipertensi sekunder itu biasanya dapat dijelaskan dengan jelas dan sebagai hasilnya sering dapat diperbaiki atau disembuhkan. Salah satu penyebab hipertensi sekunder yang paling umum adalah stenosis arteri ginjal, yang merupakan penyempitan arteri ginjal akibat ateroma, sebagai akibat dari berkurangnya aliran darah ginjal yang menyertai pembuluh darah. Ginjal merespon dengan mengaktifkan sistem renin yang pada gilirannya menyebabkan vasokonstriksi dan retensi garam dan air. Penyebab lain hipertensi sekunder itu dapat mencakup hiperaldosteronisme atau produksi aldosteron berlebih dan pheochromocytoma atau tumor medula adrenal. Next. Penyebab hipertensi sekunder itu salah satu penyebabnya dapat kita ringkas. Itu yang paling umum stenosis arteri ginjal yang merupakan penyempitan arteri ginjal akibat ateroma, dan penyebab lain itu dapat disebabkan oleh produksi aldosteron yang berlebihan dan tumor medula adrenal. Next. Pengobatan hipertensi sekunder itu yang pertama dengan mempertahankan volume cairan. Lalu yang kedua, pasien berbaring, mintalah pasien untuk duduk terlebih dahulu selama beberapa menit untuk menyeimbangkan tekanan darah. Lalu, minta pasien berdiri perlahan. Yang ketiga, sediakan pakaian pendukung elastis dan stocking yang dapat membantu mencegah pengumpulan darah di ekstremitas bawah. Next. Pengobatan hipertensi sekunder itu dapat disebabkan hipertensi sekunder itu disebabkan oleh stenosis arteri ginjal. Nah, jadi dapat diobati secara efektif dengan penghambat ACE atau dapat diatasi dengan angiosplasti atau intervensi bedah untuk membuka kembali pembuluh darah ginjal yang tersumbat. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, jadi tadi udah dijelasin sama Adenia tentang hipertensi sekunder, di mana hipertensi sekunder itu penyebabnya itu jelas ya, beda dengan hipertensi primer. Penyebabnya itu bisa jadi seperti stenosis ginjal atau hipertiroidisme seperti yang sudah dijelaskan Ade tadi. Kemudian untuk pengobatannya itu tergantung penyebab penyakitnya, seperti penyakit ginjal atau stenosis arteri renalis tadi. Oke, selanjutnya masuk ke hipertensi malignan. Oke,
Saya Mutiara Zahra dengan NPMF 1G0204666 akan menjelaskan tentang hipertensi malignan. Jadi, apa itu hipertensi malignan? Nah, hipertensi malignan ini adalah kondisi hipertensi darurat dengan peningkatan tekanan darah yang berlebihan dan tiba-tiba. Nah, jadi kalau sekarang itu ya, hipertensi malignan ini sering disebut dengan istilah krisis hipertensi. Jadi, krisis hipertensi ini itu kenaikan darahnya itu bisa sistoliknya itu bisa lebih besar dari 180 mmHg atau diastoliknya itu bisa lebih besar dari 120 hingga 130 mmHg diastolic pressure yang dapat secara tiba-tiba terjadi. Yang dimana ini tuh sangat berbahaya karena dapat menyebabkan edema cerebral dan stroke. Nah, lalu bagaimana dengan pengobatan hipertensi malignan ini? Yang pertama dengan pemberian obat-obatan. Tentu saja untuk pengobatan pertama itu dokter akan memberikan obat antihipertensi seperti obat-obat yang telah disebutkan oleh rekan saya tadi, contohnya seperti lisinopril, valsartan, dan lain-lain. Dan selain itu, dokter juga mungkin akan memberikan obat-obatan lain seperti obat diuretik bila pasien mengalami edema di paru. Lalu selanjutnya itu ada terapi oksigen. Jadi, dokter akan memberikan terapi oksigen melalui selang atau masker oksigen. Nah, jika pasien dalam kondisi koma, terapi oksigen itu diberikan melalui ventilator. Dan pengobatan terakhir itu dengan cuci darah. Hal ini tuh juga dilakukan jika tekanan darahnya itu sudah terkontrol dan penderita itu sudah dinyatakan bisa menjalani cuci darah. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mutiara atas penjelasannya tentang hipertensi malignan. Jadi hipertensi malignan ini adalah kondisi darurat medis di mana tekanan darahnya itu sangat tinggi dan hipertensi ini dapat merenggut nyawa. Tapi bisa diobati dengan cara pemberian obat antihipertensi, kemudian bisa juga dengan terapi oksigen dan dengan cuci darah. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Rahma. Pada Nur Baik, terima kasih. Di sini saya Nur Rahma dengan NPMF 1G02464. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotensi. Apa sih yang dimaksud dengan hipotensi? Hipotensi adalah tekanan darah rendah yang tidak normal. Kondisi di mana tekanan darah berada di bawah 90/60 mmHg. Nah, hipotensi umumnya tidak bergejala dan dapat dialami siapa saja. Namun, pada beberapa orang, hipotensi dapat menyebabkan pusing, lemas, hingga pingsan. Manifestasi dari hipotensi sendiri yaitu adanya pusing atau kepala terasa ringan, terutama saat bangkit dari posisi duduk atau berbaring. Yang kedua yaitu penurunan curah jantung, di mana menyebabkan aliran darah yang tidak adekuat ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengurangi aliran darah otak, beresiko menyebabkan penurunan kesadaran hingga pingsan. Penggumpalan darah di ekstremitas, menyebabkan tangan dan kaki terasa dingin atau pucat, jatuh dan cedera, terutama pada lansia atau penderita penyakit penyerta. Next slide. Nah, untuk pengobatan hipotensi sendiri itu bisa dilakukan dengan tindakan pertama yang perlu dilakukan adalah duduk atau berbaring. Setelah itu posisikan kaki lebih tinggi dari jantung dan pertahankan posisi tersebut selama beberapa saat. Atau bisa dengan alternatif lain, yaitu dengan satu, memperbanyak konsumsi cairan, karena cairan dapat meningkatkan volume darah dan membantu mencegah dehidrasi. Yang kedua, mengonsumsi suplemen atau obat darah rendah yang bisa didapatkan di apotek. Yang ketiga, berolahraga secara teratur untuk meningkatkan tekanan darah. Dan yang keempat adalah menggunakan stocking khusus atau stocking kompresi pada tungkai untuk memperlancar aliran darah. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Nur atas penjelasannya. Jadi, berbeda dengan hipertensi tadi, hipotensi ini adalah keadaan di mana tekanan darah seseorang itu sangat rendah, teman-teman, yaitu kurang dari 90/60 mm air raksa. Tapi bisa pengobatannya itu bisa dengan banyak mengkonsumsi cairan, mengkonsumsi suplemen, maupun bisa dengan berolahraga secara teratur. Oke, jadi itu gambaran singkat tentang patofisiologi perubahan tekanan darah. Intinya, perubahan tekanan darah terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi aliran darah dan resistensi pembuluh darah, seperti aktivitas sistem saraf, hormon, dan kondisi pembuluh darah itu sendiri. Kemudian bisa juga dibagi menjadi
4, yaitu ada hipertensi primer, hipertensi sekunder, hipertensi malignan, dan hipotensi. Makanya nih penting banget buat kita untuk menjaga keseimbangan tubuh agar tekanan darah tetap stabil. Semoga penjelasan dari kami tadi bermanfaat dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.